Hai, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya, terkait percintaannya dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan ya. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini ternyata nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini hanya sebatas general reading aja ya, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau nggak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu, so simple sih. Itu aja. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa. Oke Gemini, kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya resonate. Oke, percintaan zodiak Gemini dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2021. Kita lihat ya. Bagaimana dari energi kartunya untuk para Gemini. Oke, beri saya 10 kartu untuk Gemini. King of Pentacles. Kenapa ya dengan zodiak Gemini? Agak ngeblur ya, sorry ya. Oke, udah normal. Selalu ya menjadi ukuran utama kalau readingan kamu ini ya, zodiak kamu itu selalu berhubungan dengan uang ya. Ya memang saya akui ya, Gemini itu rata-rata memang hidupnya sukses. Saya akui sekali lambang zodiak ini ya, buat cari uang itu nggak susah. Oke, kita lihat ya dari energinya yang lain. Empat lagi untuk Gemini. Oke. 3 lagi untuk Gemini. Dua lagi. Satu lagi. Thank you untuk kartunya. Oke, di sini Gemini lagi sedih banget. Ya, ini bottom of the deck-nya. Oke, Gemini. Terkait percintaan kamu dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2021. Ya. Di sini aku ngeliat memang seperti yang aku bilang tadi ya, Gemini di sini tuh lagi sedih banget. Ya. Lagi galau. Bingung dengan kondisi percintaannya saat ini. Yang dimana ya, kamu tuh bertanya-tanya ya, kamu lagi ibarat kata itu ngedeketin seseorang ya, atau mungkin di sini kamu udah deket sama orang itu, tapi kayak kamu ngerasa kok dia itu lama-lama ngejauh dari kamu ya. Padahal sebetulnya ya awal pertama kamu dekat dengan dia kelihatannya suka gitu sama kamu, kelihatannya dia juga nyaman sama kamu. Mungkin di sini kamu udah melakukan suatu kencan juga kali ya sama dia ya, biasa aja dari diri dianya ya, tidak ada penolakan atau semacamnya ya. Jadi kayak kamu ini bertanya-tanya apakah kamu melakukan suatu kesalahan atau tidak, sehingga kok kayaknya dia itu ngejauhin kamu ya Gemini ya. Ya, jadi kayak kamu tuh bertanya-tanya akan hal tersebut. Oke, kalau aku lihat di sini, kenapa dia tiba-tiba ngejauh dari kamu? Ya, apa alasan utamanya? Alasan utamanya ya,
gimana ya, dia itu memang suka sama kamu ya Gemini. Saya lihat benar kok, dia suka sama kamu. Cuman rasa suka dia kepada kamu ini tidak terlalu dalam. Ya, sukanya baru sebatas suka aja, tapi nggak sampai kayak dalam banget, nggak sampai seperti itu ya. Dan kedua, apa yang ngebuat dia ngejauh dari kamu? Ada orang lain yang ngebuat dia itu lebih tertarik ke orang itu dibandingkan kamu. Kebetulan begini, saat dia deket sama kamu sebelumnya tuh, dia juga sama halnya deket sama orang itu ya. Jadi memang sebetulnya posisinya sebelumnya itu dia gak hanya deket sama kamu aja Gemini, tapi dia juga deket sama orang tersebut ya. Dia juga sering jalan sama orang tersebut ya. Jadi bukan hanya kamu posisinya. Nah dari situ ya, dari kedekatan dengan kamu dengan orang tersebut, di situ dia lebih memilih orang itu dibandingkan kamu ya. Itu yang saya lihat ya. Kalau aku tangkap kayaknya kalau bersama dengan orang itu, dia itu lebih nyaman kayaknya ya, lebih ngerasa klik, lebih ngerasa cocok ya di situ. Karena dia melihat ya, mungkin di sini kamu pecinta binatang atau gimana ya. Dia sih seneng-seneng aja sama orang yang pecinta binatang. Cuman mungkin di sini meskipun dia seneng-seneng aja sama binatang, bukan berarti kan orang yang senang sama binatang kan lantas mau melihara ya. Kita kan nggak bisa menyamakan satu orang harus persis dengan kita ya. Ada juga orang yang memang suka sama binatang tapi nggak mau pelihara. Mungkin dari situ dia ngelihat diri kamu mungkin melihara binatang banyak kayaknya ya. Mungkin itu salah satu faktor yang mungkin dia jadi kayak mundur diri dari kamu ya. Ya gimana lagi ya, tiap orang itu beda-beda, kita nggak bisa memaksakan orang guys ya. Bukan berarti kamu pecinta kucing, dia pecinta anjing, dia bisa langsung menerima kamu, enggak ya. Bukan berarti kamu sayang banget sama kucing, dia memang sayang sama kucing, tapi dia nggak bisa melihara gitu. Maksudnya dia bukan tipe orang yang mau melihara. Pas lihat diri kamu yang seperti itu, nanti kalau ketika menikah dia nggak mau gitu, maksudnya repot-repot kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyamain orang ya. Bukan berarti kamu pecinta binatang orang lain harus ikut-ikutan kayak kamu, enggak juga ya. Kita nggak bisa memaksakan orang ya. Mungkin kayaknya aku lihat sih faktornya karena itu, nggak tahu kenapa ya. Ada energi kartunya Ten of Cups ya, dia kayaknya kurang gitu nyaman ya. Habis aku ngelihat di bottom of the decknya kayak kamu itu kayak lagi dikelilingi oleh kucing atau para hewan, sedangkan dia memang suka sama binatang tapi nggak sampai terlalu sampai sebegitunya seperti kamu ya. Jadi dari situ faktornya banyak kok. Kayak teman saya pecinta kok sama kucing, binatang, suka ya. Tapi bukan berarti mereka mau melihara. Pertama ada yang dalam keadaan mereka itu alergi bulu, nggak bisa melihara. Yang kedua mereka tuh nggak mau repot, capek ya. Jadi tiap orang itu beda-beda ya guys. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi itu ya. Oke, jadi itu salah satu faktornya dia nggak bisa nerima kamu ya. Selain itu juga bukan karena masalah hewan aja, tapi memang dia kayaknya kurang nyaman banget sama kamu ya. Tapi kalau sama yang orang itu dia lebih nyaman ya. Makanya terkadang uang itu nggak menjamin segalanya juga sih ya. Memang sih kamu sukses, tapi bukan berarti dia mau sama kamu ya di situ ya. Jadi kayaknya dia kurang nyaman sih sama kamu. Mungkin saat dia bersama dengan kamu agak membosankan juga kali ya. Mungkin itu salah satu faktornya. Jadi kayaknya dia lebih pingin berteman sama kamu ya, dan dia lebih memilih orang lain ya untuk dia jadikan pasangannya di situ ya. Kalau aku lihat sih dari energi kartunya kayaknya dia tipe-tipe orang yang suka sama lawan jenis yang tegas gitu ya. Bukan berarti galak, tapi kayak yang tegas gitu. Tegas, dan cara bicaranya itu berwawasan luas ya. Mungkin kayaknya dia lebih senang orang yang kayak gitu ya, dibandingkan orang yang lemah lembut ya. Kan tiap orang beda-beda ya, jadi kita nggak bisa nyamain ya. Ada orang yang suka sama yang lemah lembut, ada orang yang suka sama yang tegas. Jadi kan tiap orang juga berbeda-beda. Itu aja sih ya untuk Gemini, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.